TNI Angkatan Udara sempat jadi singa Asia. Alutsista made in Rusia ini jadi kunci militer Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus selalu mendukung upaya pemerintah dalam modernisasi alutsista. Indonesia saat ini tengah dalam upaya untuk meningkatkan kekuatan militer dengan melakukan berbagai pengadaan persenjataan. Baik dari matra laut, udara atau darat, tengah ditingkatkan oleh pemerintah Indonesia. Tak heran jika Indonesia berupaya untuk memperkuat TNI. Mengingat TNI merupakan garda terdepan dalam melindungi dan menjaga kedaulatan Indonesia. Ini sesuai dengan amanat Undang-Undang 1945 yang dengan jelas menerangkan hal tersebut. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara, terang pasal 30 ayat 3 Undang-Undang 1945. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 juga menegaskan bila TNI bertugas untuk menjaga kedaulatan Indonesia. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa tugas dari TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penguatan militer Indonesia salah satunya terlihat dalam pengadaan Rafale. Ya, belum lama ini Indonesia dan Perancis telah menjalin kesepakatan soal pengadaan jet tempur Rafale. Sehingga kedepannya Indonesia akan diperkuat dengan jet tempur Rafale. Keberadaan jet tempur Rafale jelas akan semakin memperkokoh pertahanan TNI Angkatan Udara. Mengingat Rafale bukanlah jet tempur sembarangan. Selain menunggu kedatangan Rafale, Indonesia sebenarnya telah memiliki beberapa jet tempur yang mumpuni. Misalnya jet tempur made in Rusia Su-27 dan Su-30 juga perkuat TNI Angkatan Udara. Indonesia juga pernah diperkuat dengan jet bomber super tangguh. Jet bomber yang sempat memperkuat Indonesia yakni Tu-16. Bahkan bila di era tahun 60-an, kekuatan Angkatan Udara Indonesia boleh dibilang menjadi singa kawasan. Tak hanya di ASEAN, kekuatan TNI Angkatan Udara pada saat itu sangat mumpuni di kawasan Asia. Tak cuma di Asia Tenggara, bahkan di kawasan Asia, TNI Angkatan Udara kala itu sangat diperhitungkan. Gelar singa yang disematkan pada TNI Angkatan Udara ini tentu bukan tanpa alasan. Pada awal tahun 60-an, TNI Angkatan Udara sudah memiliki arsenal pembom tempur mutakhir pada masanya, yakni Tu-16. Tu-16 yang punya daya jelajah cukup jauh dan mampu membawa muatan bom dalam jumlah besar. Pembelian Tu-16 ini didasari terbatasnya kemampuan B-25, embargo suku cadang dari Amerika, dan untuk memuaskan ambisi politik. Tu-16 masih dalam pengembangan dan belum siap untuk dijual, ucap Dubes Rusia untuk Indonesia Zhukov kepada Bung Karno suatu siang di penghujung tahun 50-an. Ini menandakan pihak Rusia masih bimbang untuk meluluskan permintaan Indonesia membeli Tu-16. Tapi apa daya Rusia, Angkatan Udara Indonesia ngotot. Bung Karno terus mengubar Zhukov tiap kali bersua. Ketika ide pembelian Tu-16 dikemukakan Salatun saat itu, Sekretaris Dewan Penerbangan atau Sekretaris Gabungan Kepala-Kepala Staf kepada Surya Dharma tahun 1957, tidak seorang pun tahu. Malum, TNI tengah sibuk menghadapi PRRI atau Permesta. Namun dari pemberontakan itu pula semua tersentak. Angkatan Udara Republik Indonesia tidak punya pembom strategis B-25 yang dikerahkan menghadapi AUREF. Atau Angkatan Udara Permesta malah merepotkan. Karena daya jelajahnya terbatas, pangkalannya harus digeser, peralatan pendukungnya harus diboyong, waktu dan tenaga tersita. Sungguh tidak efektif. Celaka lagi Amerika mengembargo suku cadangnya, alhasil gagasan memiliki Tu-16 semakin terbuka. Salatun yang menemukan proyek Tu-16 dari majalah penerbangan asing tahun 1957, menyampaikannya kepada Surya Dharma. Dengan Tu-16 awak kita bisa terbang setelah sarapan pagi menuju sasaran terjauh sekalipun dan kembali sebelum makan siang. Proses pembeliannya memang tidak mulus sejak dikemukakan baru terrealisasi 1 Juli 1961. Ketika Tu-16 pertama mendarat di Kemayoran. Ketika lobi pembeliannya tersekat dalam ketidakpastian, Cina pernah dilirik agar membantu menjinakkan beruang merah itu. Caranya Cina diminta menalangi dulu pembeliannya, namun usaha ini sia-sia karena neraca perdagangan Cina-Rusia lagi terpuruk. Sebaliknya malah Cina menawarkan Tu-4 Embulnya. Misi Salatun ke Cina sebenarnya mencari tambahan B-25 Mitchell dan P-51 Mustang. Jadi pemilihan Tu-16 memperkuat Angkatan Udara Republik Indonesia bukan semata alat diplomasi. Penyebab lain adalah embargo senjata Amerika. Padahal saat bersamaan, Angkatan Udara Republik Indonesia sangat membutuhkan suku cadang B-25 dan P-51 untuk menghantam AUREF.
Tahun 1960, Salatun berangkat ke Moskow bersama delegasi pembelian senjata dipimpin Jenderal A.H. Nasution. Sampai kedatangannya, delegasi belum tahu apakah Tu-16 sudah termasuk dalam daftar persenjataan yang disetujui Soviet. Perintah Bung Karno hanya cari senjata. Apa yang terjadi? Tu-16 termasuk dalam daftar persenjataan yang ditawarkan Uni Soviet. Betapa kagetnya delegasi. Karena Tu-16 kami berikan kepada Indonesia, maka pesawat ini akan kami berikan juga kepada negara sahabat lain, ujar Menlu Mikoyan pada saat itu. Mulai detik itu Indonesia menjadi negara keempat di dunia yang mengoperasikan pembom strategi selain Amerika, Inggris, dan Rusia sendiri. Hebatnya lagi, AWRI pernah mengusulkan untuk mengecat bagian bawah Tu-16 dengan anti-radiation pen, cat khusus anti-radiasi bagi pesawat pembom berkemampuan nuklir. Alutsista made in Rusia ini jadi kunci militer Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus selalu mendukung upaya pemerintah dalam modernisasi alutsista. Indonesia saat ini tengah dalam upaya untuk meningkatkan kekuatan militer dengan melakukan berbagai pengadaan persenjataan, baik dari matra laut, udara, atau darat, tengah ditingkatkan oleh pemerintah Indonesia. Tak heran jika Indonesia berupaya untuk memperkuat TNI, mengingat TNI merupakan garda terdepan dalam melindungi dan menjaga kedaulatan Indonesia. Ini sesuai dengan amanat Undang-Undang 1945 yang dengan jelas menerangkan hal tersebut. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara, terang pasal 30 ayat 3 Undang-Undang 1945. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 juga menegaskan bila TNI bertugas untuk menjaga kedaulatan Indonesia. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa tugas dari TNI dalam menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penguatan militer Indonesia salah satunya terlihat dalam pengadaan Rafale. Ya, belum lama ini Indonesia dan Prancis telah menjalin kesepakatan soal pengadaan jet tempur Rafale. Sehingga kedepannya Indonesia akan diperkuat dengan jet tempur Rafale. Keberadaan jet tempur Rafale jelas akan semakin memperkokoh pertahanan TNI Angkatan Udara. Mengingat Rafale bukanlah jet tempur sembarangan. Selain menunggu kedatangan Rafale, Indonesia sebenarnya telah memiliki beberapa jet tempur yang mumpuni. Misalnya jet tempur made in Rusia Su-27 dan Su-30 juga perkuat TNI Angkatan Udara. Indonesia juga pernah diperkuat dengan jet bomber super tangguh. Jet bomber yang sempat memperkuat Indonesia yakni Tu-16. Bahkan bila di era tahun 60-an, kekuatan Angkatan Udara Indonesia boleh dibilang menjadi singa kawasan. Tak hanya di ASEAN, kekuatan TNI Angkatan Udara pada saat itu sangat mumpuni di kawasan Asia. Tak cuma di Asia Tenggara, bahkan di kawasan Asia, TNI Angkatan Udara kala itu sangat diperhitungkan. Gelar singa yang disematkan pada TNI Angkatan Udara ini tentu bukan tanpa alasan. Pada awal tahun 60-an, TNI Angkatan Udara sudah memiliki arsenal pembom tempur mutakhir pada masanya, yakni Tu-16. Tu-16 yang punya daya jelajah cukup jauh dan mampu membawa muatan bom dalam jumlah besar. Pembelian Tu-16 ini didasari terbatasnya kemampuan B-25, embargo suku cadang dari Amerika, dan untuk memuaskan ambisi politik. Tu-16 masih dalam pengembangan dan belum siap untuk dijual, ucap Dubes Rusia untuk Indonesia Zhukov kepada Bung Karno suatu siang di penghujung tahun 50-an. Ini menandakan pihak Rusia masih bimbang untuk meluluskan permintaan Indonesia membeli Tu-16. Tapi apa daya Rusia, Angkatan Udara Indonesia ngotot. Bung Karno terus mengubar Zhukov tiap kali bersua. Ketika ide pembelian Tu-16 dikemukakan Salatun saat itu, Sekretaris Dewan Penerbangan atau Sekretaris Gabungan Kepala-Kepala Staf kepada Surya Dharma tahun 1957, tidak seorang pun tahu. Maklum, TNI tengah sibuk menghadapi PRRI atau Permesta. Namun dari pemberontakan itu pula semua tersentak. Angkatan Udara Republik Indonesia tidak punya pembom strategis B-25 yang dikerahkan menghadapi AUREF. Atau Angkatan Udara Permesta malah merepotkan. Karena daya jelajahnya terbatas, pangkalannya harus digeser. Peralatan pendukungnya harus diboyong, waktu dan tenaga tersita. Sungguh tidak efektif.